mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Sesak Saat Terdesak. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Dikatakan jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah Bapak Ibu, kita semua tentu tahu apa yang namanya lapar ya. Dan biasanya ketika kita menahan lapar atau melewatkan jam makan, maka secara alami tubuh kita akan memberikan tanda. Seperti perut kita yang berbunyi keroncongan, kita merasa lemas, kita nggak bisa fokus, mood kita jadi nggak baik dan lain-lain. Dan banyak juga contoh bagaimana seseorang berbuat yang tidak masuk akal karena rasa lapar. Nah, kebutuhan fisik yang mendesak seperti rasa lapar tadi ya. Nah, itu seringkali menjadi ujian yang besar bagi iman dan integritas kita. Ya, ketika kebutuhan fisik itu datang, maka secara manusiawi kita akan terdorong untuk segera mencari solusi. Entah caranya dengan cara yang benar atau juga dengan cara yang salah. Seperti mengambil jalan pintas, melegalkan cara-cara yang salah, kemudian mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau bahkan mengabaikan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah inilah momen yang dimanfaatkan oleh iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, sebagai manusia, Yesus pasti merasakan lapar yang amat sangat secara fisik. Ya, dan iblis memanfaatkan situasi mendesak itu dengan menyuruhnya mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab seperti yang kita baca di Matius 4 ayat yang keempat tadi. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar saat kebutuhan mendesak datang, maka apa dan bagaimana cara Yesus mengatasinya. Ya, yang pertama Yesus tidak mau dikendalikan oleh tawaran iblis. Ya, mengubah batu menjadi roti setelah Yesus berpuasa 40 hari bukan dosa. Ya, justru terlihat sebagai cara yang paling cepat untuk mengatasi masalahnya Yesus pada waktu itu. Cara yang wajar untuk memenuhi kebutuhan Yesus. Tetapi Yesus memilih tidak menuruti apa perkataan iblis. Ya, keadaan lapar tidak membuat Yesus terdesak sampai membiarkan keputusannya dikendalikan oleh iblis. Yang kedua, Yesus tetap percaya kedaulatan Bapa dan tidak bergantung pikiran serta kekuatannya sendiri. Yesus punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti, tetapi Yesus tidak sembarangan memakai kuasanya dan memilih percaya Bapa berdaulat atas segala sesuatu. Dan nanti terbukti di Matius 4 ayat yang 11 dikatakan setelah pencobaan itu ada malaikat yang memang datang melayani Yesus, menyediakan apa yang Yesus butuhkan dengan cara yang berkenan. Nah inilah bukti pemeliharaan dan kedaulatan Bapa. Ya. Yang ketiga, Yesus menjadikan firman sebagai penentu keputusannya. Yesus sadar setiap perkataan firman jauh lebih berharga daripada roti yang dia butuhkan saat itu. Tetapi Yesus tetap memilih firman Tuhan menjadi penentu bagaimana Yesus bertindak selanjutnya. Ya, nah bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Di hari-hari ini banyak orang yang kesulitan, kekurangan, ya, mengalami banyak pergumulan, dan momen seperti ini sangat mungkin menjadi kesempatan bagi iblis untuk menggoda dan menjatuhkan kita dengan menawarkan solusi yang cepat, solusi yang menarik. Nah, Bapak Ibu, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kebutuhan mendesak itu membuat kita dikendalikan oleh keadaan? Apakah kebutuhan mendesak membuat kita meragukan Tuhan dan memaksa Tuhan mendemonstrasikan kuasanya untuk segera menolong kita? Apakah kebutuhan mendesak menjadi penentu keputusan-keputusan kita? Atau apakah kita berserah saat keputusan-keputusan mendesak itu datang? Ya, kita mengikuti alurnya, kita percaya kepada Tuhan, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu menjadikan kita semakin dekat, semakin mengenal Tuhan lewat firman-Nya,
semakin menikmati pemeliharaannya, dan dapat menceritakan kebesarannya, di mana posisi kita? Ya. Nah, mari kita ingat kembali bahwa Yesus yang telah terlebih dahulu menang atas pencobaan di padang gurun dengan bersandar sepenuhnya pada setiap perkataan Tuhan adalah Yesus yang sama yang akan menolong sehingga kita menang mengatasi setiap pencobaan. Jangan sesak saat terdesak. Dunia ini memang menawarkan solusi instan yang kelihatannya melegakan sesaat, namun mengaburkan iman dan integritas kita sebagai pengikut Tuhan. Ketika kebutuhan semakin mendesak dan kebingungan semakin melanda, mari kita datang kepada sumber kehidupan kita yang sejati. Seperti tertulis juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-94 ayat yang ke-19. Saya bacakan, ketika batinku kalut oleh pikiran-pikiran, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, ketika bertambah banyak pikiran kita, maka izinkan firman Tuhan itu menjadi penghiburan yang menyenangkan dan menenangkan jiwa kita. Izinkan setiap firman Tuhan itu memberi nafas, memberi kekuatan, memberikan arah baru bagi kita untuk melangkah. Sebab di dalam Dia kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi sungguh-sungguh menemukan kelegaan dan kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman Tuhan yang berharga, yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga saat ada kebutuhan yang mendesak datang dalam kehidupan kami tidak dikendalikan oleh keadaan kami tetap percaya kedaulatan Tuhan, dan biar setiap firman Tuhan yang menjadi penentu setiap keputusan dan langkah yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini bekerja dalam kehidupan setiap kami, Roh Kudus yang tolong kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, berkati dan pimpin seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.